Sari, Bapak Saryoto SPD, yang kami hormati Bunda Nani Wirawati SPD EPD selaku Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 Ngadisari, yang kami hormati Pengurus PMI Cabang Blitar Bapak Dr. Andes Suroyo SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas dan Kepala Sekolah Unit PNR tingkat SD, SMP, SMA sederajat di Kabupaten Blitar, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus dari PMI Kabupaten Blitar, yang saya hormati Bapak dari KPP Bapak Sarinoto yang hadir secara pribadi, terima kasih. Dan yang saya sangat banggakan Bapak Ibu guru UPT SMP Negeri 2 Ngadisari, dan yang sangat saya hormati juga Bapak Ibu Kepala UPT SD MI sekecamatan Wini dan Gandisari, Bapak Kepala Sekolah hebat, Ibu Kepala Sekolah hebat yang hadir di sini. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Ilahi yang melimpahkan segala rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Ibu Bapak, supaya kegiatan hari ini semakin semangat, kita berpantun dulu. Kasih catat ya Ibu Bapak ya. Oke, terima kasih. Ngepek. Sayur lodeh campur pati. Cakep. Itu makanan kesukaan kami. Cakep. Setetes darah sangat berarti. Cakep. Ayo donorkan lewat PMI. Cakep. Satu lagi Bu Bapak ya. Dulu terkenal seorang musisi. Tidak ini ya Pak ya. Ya, bukan nyindir, bukan. Pada dokter sebagai profesi. Ketua PMI pengurus transfusi. Kepada semua mari kita apresiasi. Ibu Bapak, pertama saya ucapkan selamat datang di UPT SMP Negeri 2 Gandisari ini. Semoga Bapak Ibu berkenan nanti sampai dengan jam 11 Ibu Bapak ini. Kemudian yang kedua, saya minta maaf apabila selama kami menyambut Bapak Ibu hadir di sini mungkin ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Bapak, tadi saya lihat ketika penjenengan menyanyikan himne PMI. Mungkin iya, mungkin baru kali ini mendengar bahkan. Jadi untuk mengikutinya, iya, untuk mengikutinya mungkin masih belajar-belajar Ibu Bapak ini. Tapi saya mohon nanti setelah diklat orientasi ini semua sudah bisa langsung berdiri di depan. Palang merah, ya langsung seperti itu Ibu Bapak ini. Semoga insya Allah. Makanya ini orientasi ini sangat penting Ibu Bapak ini. Artinya apa? Nanti di SD, MI, SMP nanti akan terbentuk PMR PMR. Kalau di SD PMR-nya PMR mulai Ibu Bapak ini. Kalau di kita PMR Madya SMP. Kemudian kalau di SMA PMR Wira. Nanti nih Pak Roya ini. Ya seperti itu. Jadi organisasi PMI ini saat ini melaksanakan orientasi yang nantinya kepingin semuanya di UPT-UPT itu nanti akan terbentuk PMR yang lainnya. Supaya apa? Apa sih tujuan PMI kan nanti Ibu Bapak ini? Semuanya bersifat sosial dan kemanusiaan.
Yang saya tahu seperti itu. Jadi sifatnya hanya sosial dan kemanusiaan. Lek golek duit yang PMI nggak ada kayaknya Pak Roy. Ini adalah orang-orang hebat yang ada di cabang PMI Kabupaten Blitar. Ketuanya siapa, sudah periksa Ibu Bapak? Sudah ya, sinten Mbak? Enggak, ketua PMI yang di cabang. Kok enggak periksa semua, padahal mantan bupati kita loh Ibu Bapak, sinten? Iya, Bapak Rianto. Iya, itu adalah Ketua PMI cabang Kabupaten Blitar. Iya, kalau Pak Toto sama Pak Royo ini supporter yang luar biasa untuk PMI Kabupaten Blitar. Ngaten Ibu Bapak. Kemudian Ibu Bapak, PMR itu juga untuk membangun dan mengembangkan karakter kepalawirahan agar siap menjadi relawan PMI di masa yang akan datang. Pengennya seperti itu Ibu Bapak ini. Saya kira itu dari saya. Saya juga yang terakhir mumpung saya akademik, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu hebat kepala SD yang di wilayah barat terutama. Terima kasih supportnya, telah support untuk putra putrinya masuk di SMP kita. Terima kasih Ibu Bapak ini. Tepuk tangan dong Bapak Ibu hebat. Kemudian Ibu Bapak terakhir kami mengenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu yang hari ini belum tahu ya. Sebenarnya perkenalkan awal nih, saya terakhir saja. Nama saya Rani Birawati Ibu Bapak. Di sini Bapak dulu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, ada beberapa yang mungkin Kepala Sekolah Penggerak nih, Kepala Sekolah Penggerak, yang dimana kita semuanya harus bersama-sama untuk menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya Ibu Bapak profil pelajar Pancasila? Sudah. Pak Nur pasti oke, Bu Lili juga pasti oke. Saya kira itu Ibu Bapak, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat melaksanakan orientasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, nama budaya. Yang saya hormati Kepala UPT SMP 2 Gandusari serta Bapak Ibu para dewan guru dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati tim dari Palang Merah Kabupaten Blitar yang sudah ada di hadapan kita, ada Bapak DNS Suroyo SPD MPD, juga yang saya hormati Bapak Toto. Beliau itu ketika masih menjabat ini komandan saya. Komandan ketika saya on air dimanapun. Sehat selalu Pak Toto. Garwane pun pada sudah ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Gandusari dan se-Kecamatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah MI se-Kecamatan Gandusari dan se-Kecamatan ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP se-Kecamatan Gandusari dan se-Kecamatan ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah MTS se-Kecamatan Gandusari dan se-Kecamatan ini. Selalu memberikan ilmu, dan kita yakin ilmu yang diberikan itu pastinya ilmu yang baik dan ilmu yang sangat bermanfaat yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, ketika kita sebagai tugas untuk memberikan ilmu kepada anak-anak, kemungkinan besar juga nanti yang kita bekali ilmu ini nantinya juga akan melebihi kita, artinya melebihi dalam nasib, melebihi dalam sebagai mungkin kedudukan dan sebagainya. Mudah-mudahan
apa yang kita kerjakan dalam tugas setiap hari ketika kita masih menjabat atau dinas sampai purna betul-betul menjadi ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Nani Wirawati ketika nyanyi lagu apa tadi? BNI situnya nyompol begitu. punya potensi di masing-masing lembaga. Ini akan ada seleksi jambore daerah itu tapi pramuka. Margon ini bang pramuka ya kayak kita ini Paris ya. Butuh kira-kira 8 putra 8 putri. Semoga yang sudah siap di masing-masing kecamatan yang menyiapkan dengan baik kita adakan seleksi nanti bersama penggarap. Baik, Bapak Ibu yang menghormati, sebetulnya ini sudah tidak asing lagi pada penjenengan semua. Namun kalau penjenengan bisa tepuk pramuka nih, saya tepuk PMI, itu aneh. Begini, tepuk PMI, blok P, blok F, blok I, palang rusak, blok. Kita coba. Tepuk PMI, P, M, I, Palang Merah Indonesia. Ulang lagi nggih. Tepuk PMI, P, M, I, Palang Merah Indonesia. Nah, sekarang kalau ada salam pramuka, ada juga salam PMI. Salam PMI biasanya salam kemanusiaan dijawab salam. 5 ini adalah satu, adalah tidak boleh dipisahkan, yaitu Pancasila. Jumlahnya ada 12, yang 7 adalah gerakan prinsip dasar, gerakan palang merah. Rohnya di PMI nanti. Kalau di pramuka namanya Dasa Dharma, kalau di PMI namanya prinsip dasar, gerakan palang merah. Ada 7, itulah disebut dengan 7 prinsip dasar. Ngerti nggih? Pancasila sebagai landasan PMI, prinsip dasar sebagai rohnya bidang kemanusiaan oleh anggota PMR mula maupun Wira dan Matia. Salam kemanusiaan, salam. Ulangi, salam gitu nggih. Salam kemanusiaan, salam. P, M, I, Palang Merah Indonesia. Salam kemanusiaan, salam. P, M, I, Palang
Palang Merah Indonesia. Oke, terima kasih. Kepada tepuk tangan untuk kita semuanya. Pada masa sebelum adanya ICRC atau Komite 5 atau International Community Red Cross, itu perang itu sak gelem. Enggak ada aturan, bebas. Walaupun tentara sudah menyerah, bunuh pagi itu. Sehingga ini dalam waktu 1 hari yang terlibat ada kurang lebih 320.000, ada 40.000. Karena tidak ada aturan perang, jadi main seperti kata itu adalah hukum alam rimba. Ya, nah dengan kejadian ini terjadi Severino ini ada seorang tokoh, ya tokoh namanya Jan Henry Dunant. Ini Henry Dunant. Orang ini adalah satu-satunya pelopor orang Swiss. Dan bendera kita gunakan palang merah itu sebetulnya hanya palang merah. Dikasih kelopak 5, malah ini ada pelambangan tentang dasar negara. Kalau yang lainnya cukup palang merah saja. Ini dulu tidak apa. Jadi sebelum 1863 itu perang rimba. Siapa yang menang, siapa yang kuat itu yang menang. Tapi ini gagasan ini supaya apa? Ada tiap negara itu punya relawan-relawan seperti sekarang ini. Dulu nggak ada. Perjanjian itu apa? Untuk mengikat. Ada 4 bahwa perjanjian itu yang namanya Konvensi Jenewa. Ini dalam HPI atau hukum humaniter. Yang pertama, penjenengan kagungan putra di tentara, dia mesti memahami 4 konvensi ini. Jadi lah putrane apa di Ikhwan tentara itu mengenal 4 ini. Pertama, Konvensi Jenewa itu adalah apa? Perlindungan terhadap korban perang ada di darat. Artinya kalau seorang tentara apabila ada menjadi korban dia mengibarkan bendera merah putih, bendera menyerah, itu berarti harus dilindungi. Nah, aturan ini di dalam Konvensi Jenewa yang pertama. Jadi putra jenengan, adik keluarga yang punya tentara apa ditugaskan di PBB di luar negeri mesti memahami konvensi itu. Karena begitu tentara kalah, luka sudah mengibarkan, sudah tahu jelas luka, terus itu tidak boleh. Karena dianggap penjahat perang. Yang kedua adalah korban perang ada di laut. Jadi waktu mungkin Bapak Ibu masih ingat perang Malvinas di Argentina, Inggris dengan Argentina, begitu ditenggelamkan di laut, begitu ada bendera putih langsung tentara Inggris karena tahu konvensi menolong. Dianggap sebagai saudara sendiri. Menolong apa? Menyelamatkan. Nah, ini aturannya seperti dalam perjanjian. Yang ketiga adalah terhadap tawanan perang. Bapak Ibu, seseorang yang di dalam pertempuran dalam perang apabila sudah menyerang, tawanan sudah ditawan oleh musuh, tidak boleh diperlakukan diintimidasi dan seterusnya, tidak boleh. Harus dilakukan sebagai saudara, dilakukan sebagai manusia yang manusiawi. Artinya tidak perlu diinterogasi. Di mana tentara mau itu tidak boleh. Yang keempat adalah penduduk sipil. Bapak Ibu, jadi perang sekarang ada yang jauh di Ukraina dan di Serbia itu yang perang adalah fasilitas militer. Jadi tidak boleh misalnya penduduk sipil dibom, tidak boleh. Ini bom ini terlanjur takdir itu menjadi selain takdir. Itu nah sekarang Bapak Ibu sosok yang Indonesia tidak bulan sabit merah nanti keresani deh. Itu tidak boleh dalam sebagai lambang perlindungan, tidak boleh karena itu dari Indonesia sekarang ini jika ada sana ada base ada lambang palang merahnya kita kajian juga tidak boleh serang. Ada bulan sabit merah di kereta api tidak boleh serang. Ada tentang lagi pesawat juga tidak boleh diserang dengan catatan itu bukan alat-alat militer. Jadi lindungi Pak. Apalagi tempat pendidikan tidak boleh, tempat ibadah tidak boleh, menyerang perawat tidak boleh, dokter tidak boleh, rohaniawan juga tidak boleh. Itu dilindungi dalam Konvensi Jenewa. Nah, jadi Palang Merah Dunia itu lahir pada tanggal 8 Mei
1863 sehingga tiap tanggal 8 Mei dipilih sebagai Hari Palang Merah Internasional. Lanjut. Ini mandat ICRC melindungi dan bantu korban konflik bersenjata, baik di luar maupun dalam negeri. Satu contoh misalnya KKB, mungkin atau Polgam dulu ya, atau konflik dalam negeri itu juga dilindungi semua. Orang yang ditangkap itu tidak boleh diperlakukan, diinterogasi dan macam-macam, tidak boleh. Memperoleh hukum humaniter atau hukum internasional atau pre-kemerdekaan tadi. Apa kayak HPI? Gabungan Perhimpunan Nasional dan Palang Merah Internasional. Jadi gabungan dari Perhimpunan Nasional Indonesia gabung, Amerika gabung, Irak gabung, Afghanistan gabung, Pakistan gabung, jadi satu, namanya federasi. Nah, federasi pertama promosi prinsip dasar dan nilai ada 7 tadi. Ini rohnya PI. Kalau pramuka namanya Pak Dasar Dharma. Kayak pramuka ya tadi loh, kabeh dipahami. Tangga bencana Bapak, ning sing rumah tangga saya rumah tangga. Tangga berada kehabisan air. Dalam tenggong apa itu? Kenapa? Banjir kali lekso ambrol, banjir orang ini akhirnya sumbernya habis. Ini baru saja teman-teman ke Jember itu untuk menumpang air. Monggo yang jenengan daerah kekeringan, wes kabar ke Pemkab insyaallah siap. Biasanya Pak Toto dan kawan-kawan mudah ke sana. Terus sekarang sudah saja daerah Gunung Kidul. Ini mungkin menarik terdapat ini PMI selalu siap. Bisa sepanjang itu memang dibutuhkan, ya. Insyaallah dasar khawatir. Terus misalnya di Tonggani Jengen anak angin beliung, ngeroboi rumah, ngeroboi bangunan, silakan mungkin secara apa itu dari PMI juga bisa membantu sesuai dengan kemampuan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Kesiapsiagaan, Bapak Ibu di sekolah pendidikan sudah melakukan SPAB. Mungkin bisa ini ya. Enggak saiki. SPAB itu pendidikan kudu yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Contoh, saya minta perhatian ini. Ketika ada gempa bumi, kira-kira apa yang dilakukan sekolah? Jadi kira-kira apa Pak? Itu terus kira-kira sekolah gimana mulai DC atau militer mulai DC kira-kira? Balapan. Terus sek-sekan darahnya ora cukup. Nanti bareng. SPAB Satuan Pendidikan Aman Bencana itu pendidikan pada sudah membuat yang namanya SOP. Anak-anak, adik-adik, nanti ada gempa bumi atau mungkin ada gunung meletus atau apalah istilahnya bencana itu, pendidikan sudah punya di mana titik kumpul, di mana titik evakuasi, di mana redes itu harus sudah punya. Nah, terus harus apa syaratnya ya? Mau pendidikan apa titir apa nih? Titir ya Pak Sir. Monggo. Nek kamu kudu lari ke tempatnya mana? Penjenengan di sekolah pasti sudah punya yang namanya titik kumpul sebab ada satu bencana. Contoh, ketika itu ada gunung, di sana banyak tumbuh-tumbuhan yang tinggi, mungkin akan merobohi terhadap. Itu harus kemana? Yaitu penjenengan sudah punya aturannya. Jadi, gempa bumi begitu hebat, misalnya 8, wes itu harapan teh. Harus kemana? Nah ini udah harus ada satu komando. Harapan teh kalau 8,9 meter bisa juga harapan teh rata. Apalagi di bawah daratan. Jadi pokoknya Jawa Timur ini yang gini duduk yang kene ya. Yang dulu kono itu ada 8,9 di bawah daratan rata-rata depan habis. Nah di laut jaraknya kira-kira berapa puluh kilo itu lumayan. Tapi kalau sudah di bawah tanah, di atas, di bawah kita, di kekuatan sekian itu mesti dapat dipastikan bangunan itu rata.
Oh jurok kok, gimana jurok kan udah habis. Nah, kalau terjadi seperti itu Bapak, karena di Blitar ini termasuk rawan terhadap bencana juga. Apa yang dilakukan? Itu tadi harus punya prosedur, larinya kemana? Jika harus juga apa? Tanda panah. Nah, kalau tantangan ya Pak itu ya, tanda panah. Gerak itu hari. Antisipasi bencana. Gimana tempat untuk kumpul? Jangan sampai nanti. Nah, lalu yang kedua Bapak yang untuk alam ini, dengan biasanya ini kemah persani di sosok ini. Nah, mohon musim hujan dihindari. Hujan saya ini kan yang sore, tapi nggak dibuka kok. Nanti ini, pokoknya di situ ada pohon yang menjulang lebih tinggi sendiri, kayak jam remboy yang kuat kalau terus ini sore kan aja. Tentu gede kita kok. Itu rawan masalah seperti ini. Ini harus tahu tentang alam. Oke. Kesadaran bencana, kesehatan dan Bapak Ibu, teman-teman dari TNI Kabupaten. Nah ini saya informasikan pada penjungan. Seandainya ada tetangga kebetulan meninggalnya di Malang, di Wokan dulu belas, Sumono PMI rasa bayar. Betul ya? Ini berkali-kali kemarin saya mengatakan ke dari sini ke Jawa Tengah pernah. Karena dengan catatan memang itu tidak mampu. Itu yang selalu dari bisa membantu. Misalnya di tetangga tunjungan boleh kendaraan orang harus bunyi jam 12 bunyi dia juga sungkan ada orang sakit harus segera dibawa ke Malang misalnya tidak punya dengan pasangan tunggani silakan PMI telepon 24 jam kontak siap berangkat. Yang tidak punya tidak mampu tidak usah membayar. Sembayar penjelinan biasanya bulan dana kita begitu. Ini tadi sembayar di mana? Semuanya. Jadi sekarang ini di Blitar baik SDMI sampai SDA ada 1189 lembaga. Jadi kan berdua lagi. Jadi A dan B. Itu apa sosialisasi ini? Dengan maksud apa tadi Bapak Ibu mohon dengan adanya Bapak Ibu sudah membentuk PRD benar sampai Bapak Mas tadi paling tidak dengan mempelajari tentang ada 7 materi masalah kepala ada kesiagaan dan sebagainya sebenarnya akan kita bahas satu terus. Nah sekarang ini Pak Ibu ada 187 negara yang memiliki lambang perlindungan, baik itu yang palang merahnya ada 153, negara Islam ada 33 orang dan satu kristal merah itu adalah Israel. Jadi sekali lagi kalau di Indonesia nanti tiba-tiba ada kristal merah itu berarti itu adalah lambang perlindungan dari negara Israel. Tapi kalau kita ketahui itu aneh. Ini Bapak Ibu, tanda pelindung komplit. Jadi jangan ada bendera bertiga putih berarti itu boleh kata berarti apa tandanya menyerah. Artinya tentaraku tidak boleh dilarang karena sudah. Dan yang kedua menyerahnya bukan sembarangan. Waktu kesana merah motor tetap dia di depan itu juga tidak boleh. Motornya itu di belakang. Berarti bukan suatu kan anaknya terjun di sana tapi ada sentuhan. Ingin membantu misalnya bisa dimanfaatkan. Jangan pakaian bekas, pakaian bekas sekarang itu PMI yang butuh monggo, anak tumpukan ngakeh gitu. Orang pakai direken, tak butuh itu ya berapa kan sembako misalnya masih bisa. Ya. Berarti undang-undang itu ya sebenarnya wajib diketahui dan betul-betul seluruh bangsa Indonesia. Nah undang-undang itu juga lagi peraturan pemerintah ya nomor 7 tahun 2019 yang mengatur tentang apa? Mengatur tentang undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepemilikan. Jadi kita punya dasar hukum. Tapi pramuka tak saya itu undang-undang pun. Ini relawan saya ada bayar. Misi ini juga sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018.
Kita sama-sama untuk menjaga agar bagaimana manusia di dalam menerima musibah. Kita yang tidak menerima musibah ini berarti masih termasuk orang-orang yang diuntungkan oleh Allah. Marilah kita terus kemanusiaan kita tingkatkan. Di sini adalah misi-misi dari PNI. Lanjut Mas. Ini Bapak Ibu sekalian tadi sudah saya sampaikan. Jadi PNI juga punya program Pak. Ini nanti bisa di-download, mungkin bisa nggak usah ditulis, mungkin nanti bisa minta teman-teman. Lanjut, kita cepat-cepat aja. Jadi di PNI ini merupakan lembaga sosial. Kita membantu pemerintah, dan kita juga punya struktur organisasi mulai dari pusat. Ini ketuanya siapa? Ketua PNI pusat, Bapak Wakil Presiden Pantang, Bapak Yusuf. Ini yang pusat, Pak Yusuf Kala Nur. Sudah pernah kenalan? Belum, padahal. Kalau yang provinsi, ini ketuanya Bapak Haji Imam Utomo. Sama-sama mantan, tapi kalau Pak Imam Utomo mantan gubernur. Kalau kabupaten, yo mantan, yo bupati, lu Pak Ketua Isrianto FM. Sampai dengan Provinsi yang ada di kecamatan yang hari ini juga ikut hadir di tengah-tengah kita yang di belakang itu termasuk pengurus PNI kecamatan Mas Andi gitu. Lanjut Mas. Nah ini struktur insya Allah nanti di tahun 2024 kita akan mengadakan yang ada di luar negeri, yang mungkin ada palang merah. Itu tujuannya yaitu tadi untuk membantu korban konflik yang bermusuhan, tidak memandang itu bola atau enggak. Korban terutama warga sipil ini yang perlu diperhatikan, memberikan pelayanan darah sesuai dengan peraturan dengan melakukan pembinaan relawan. Kita setiap 3 bulan sekali relawan-relawan kita kumpulkan. Kita punya relawan yang terdiri dari TSR, KSR itu kurang lebih hampir 50 perangkat kita yang menyebar di 22 kecamatan ada. Ini relawan kita dan asli, mulai dari yang medis sampai yang tenaga khusus. Jadi kita punya perawat, punya bidan. Semuanya kalau sudah melaksanakan tugas tidak mau dibayar. Dia menitipkan hidupnya untuk kemanusiaan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kegiatan kepalang merahan yang saat ini juga kita laksanakan. Ini orientasi kepalang merahan yang saat ini secara serentak kemarin dibuka oleh Bapak Ketua PNI Bapak Wiranto di Dinas Pendidikan SD maupun sampai dengan Wira. Lanjut. Nah ini tadi saya sampaikan kita punya posko. Kepala posko ini Pak Rono ini punya beberapa staf, mulai dari staf yang menangani masalah bencana, bantuan bencana dan sebagainya, include di situ. Kalau ada layanan ambulan silakan khusus bagi warga yang kepala sekolah atau yang mewakili. Saya berdiri di sini menyampaikan manajemen PNR. Bahasanya Pak Toto saya pergunakan, saya tidak menggurui, nanti saya kuala kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Tadi sudah juga malah dipancing jadwalnya PNR, nanti kita bahas di sini. Lebih lanjut sebelum ke materi, perkenalkan ini namanya Agus Haryadi. Murni saya berangkat dari relawan. Tidak pernah jadi camat, tidak pernah jadi kepala sekolah, apalagi tidak pernah jadi bupati. Jabatan yang tertinggi di saya komandan regu saja. Komandan regu ketika tahun 2004 di Aceh. Saya komandan regu Jawa Timur untuk memimpin 62 teman-teman saya operasi di Aceh selama 2 bulan. Jabatan paling tertinggi di situ menurut catatan sejarah saya, selebihnya enggak.
difoto, ada yang sudah mencatat. Itu nanti setiap saat panjenengan akan ingat nomor itu ketika tadi yang disampaikan Pak Toto di sebelah kanan rumah panjenengan ada yang longsor, segera telepon ke saya. Saya akan menggerakkan teman-teman relawan saya untuk membantu meringankan beban penderitaan masyarakat yang ada di sekitar itu. Waktu saya juga sama dengan posko itu, 24 jam. Jangan longsornya maghrib, terus nanti ngabari, oh Ki Pak Agus repot sisuke, sulat bau situ. Longsor saat itu ngabari saya. Gitu. Terus lagi misalkan tetangganya ada yang sakit tidak mampu, gitu ya. Terus butuh ambulan, kontak saya. Pertanyaan kembali ke uang, jangan mikir uang. Prinsip itu segera tertolong saja, segera dikirim. Maunya dikirim kemana? Rumah sakit, mau dikirim ke Solo yang kecelakaan patah tulang itu, kita kirim ke sana. Jadi sekali lagi jangan mikir biayanya. Kalau biayanya menurut yang di rumah sakit atau ngikut aturannya pemerintah sangat luar biasa tinggi. Nanti nggak jadi butuhnya ambulan terus digowo sak kenenge. Jadi nanti dikembalikan posisi, apalagi warga atau seseorang yang mengalami patah tulang ini resiko tinggi, tahu gitu ya. Jadi sudah keluar darah dari mulut, hidung, terus telinga, terus di seputar ini alat vital ini sudah keluar cairan. Penting minggir dulu, tidak ditabrak yang lain. Enggak. Jadi kalau sudah ini keluar cairannya, apalagi laki-laki itu ereksi permanen, jelas itu patah tulang belakang. Dan cara mindahnya agak spesial itu. Nah, rata-rata masyarakat maunya penting minggir dulu dari jalan, tidak ditabrak. Tapi membawanya, ketika tangan jenengan masuk kayak bawa itu masuk, pasiennya bergerak kayak ini, saat itulah pasiennya walaupun salah. Nah itu kita perlu belajar memang nanti. Nah nanti diawali dengan panjenengan bersepakat membentuk kelompok PMR dulu, mengenalkan di unitnya, dan nanti kalau anak-anaknya sudah berkeinginan untuk berkemanusiaan dilanjutkan lagi nanti ke KSR TSR. Jadi sama dengan saya, jadi usul saya menjadi orang gila di Blitar. Saya mulai 90 Bapak Ibu bergabung di PMI, diawali peristiwa meletusnya Gunung Kelut, terus ikut di PMI. Terus dulu ketika 90 kita masih mendirikan tenda yang ukuran barangnya militer itu 6x12. Loh kalau anak-anak PMR Wira saja yang SMA itu diajari itu, ketika terjadi insiden umplek gini aja ketutupan sudah selesai. Gitu ya. Dan mulai Sulawesi kemarin sudah tidak ada sekarang mengumumkan PMR Mula. Di tingkat SLTP namanya PMR Madya. Di tingkat SLTA namanya PMR Wira. Oke, kalau begitu kita lanjut. Buku manajemen ini nanti bisa panjenengan download, kita sampaikan linknya ke Pak Royo ke Bapak Ibu sekalian. Manajemen ini mengisyaratkan kepada kita diawali nanti ada rekrutmen, terus pelatihan pribadi sampai dengan pengakuan. Nah, tugas Bapak Ibu kepala sekolah ini diawali dari kegiatan rekrutmen ini. Jadi kita bersemangat membentuk PMR di unitnya masing-masing. Kami getol ini melakukan karena petunjuk dari Ibu Gubernur yang terakhir saat kemarin penyerahan penghargaan donor darah 75
kali di BHD, jadi memastikan bahwa di setiap sekolah minimal ada 10 regu putra, 10 regu putri PNR. Kalau daerah yang Beringin, Gandusari nggak ada masalah ya. Tapi kemarin yang daerah selatan-selatan itu bermasalah karena muridnya udah dibentuk 10 kuwi terus itu orang cukup, putrinya aja 5 ya. Yang daerah utara sih masih ada, jumlahnya nggak cukup 10 putra 10 putri itu bisa gitu ya, bisa. Kita nanti bentuk itu rekrutmen panjenengan semua bersama dengan BNI. Nah, tugas yang ini nanti prosesnya di sekolah yang kuning ini, sana warnanya rotot lalu-lalu tidak masalah gitu. Kalau ingin jelas lebih ke sini, kalau di sana belum terus. Yang kuning ini prosesnya di sekolah nanti. Nah, PMI membantu di sini. Hari ini orientasi Palang Merah menyampaikan kepada panjenengan semua, panjenengan tahu oh ternyata PMI seperti itu. Nah, materi PMR di PMR nanti orientasi ini ke Palang Merahannya, kalau panjenengan sudah bisa menyampaikan. Dan mohon maaf jangan takut, sebelum Bapak Ibu Kepala Sekolah kemarin setahun yang lalu kita sudah mengundang dari setiap unit juga masing-masing satu, waktu itu undangannya pembina PMR itu. Nopo sambung ngomong ini. Waktu itu ada surat tugas ke pembinanya masing-masing satu, ya. Waktu itu disampaikan, mungkin nggak harus rotasi, tapi nggak menjawab apa. Jadi setahun yang lalu kita sudah menghadirkan masing-masing unit sekolah itu satu orang menjadi pembina. Jadi nanti ketika melaksanakan kegiatan orientasi ini bisa Bapak Ibu pembina atau panjenengan langsung menyampaikan orientasi. Oke. Kalau memang tidak ada waktu, nanti yang menyampaikan waktu orientasi ini minta bantuan kami, siap kami hadir di panjenengan. Sampai dengan kegiatan di sini nanti penetapan nomor anggota sekarang sudah tidak sulit karena kita menggunakan manajemen secara online. Jadi mendaftarkan anggota, data dirinya kita masukkan melalui sistem itu nanti. Terus berikutnya nanti ada kegiatan dan pelatihan dilaksanakan kolaborasi yang di sini seperti tadi kita sampaikan. Pak Toto menyampaikan berkali-kali kalau membutuhkan kita fasilitator monggo. Tapi nanti aturannya cuma menyampaikannya jangan mendadak. Besok pelatihan sekarang suratnya masuk. Kalau satu unit sih masih kita bisa nonton. Besok pelatihan sana, maksudnya hari ini yang minta pelatihan misalkan 5 unit atau 10 unit lah, kita baginya kebingungan nanti. Oke, Bapak Ibu, nanti ini alurnya kita lanjutkan. Formulir pendaftaran pesertanya sudah ada di sana. Terus dicocokkan ini nanti buku-buku yang harus ada di unit PMR, di unit sekolahnya seperti ini administrasinya. Kata-kata nanti awal-awalnya ya, apalagi nanti kalau mau ada lomba-lomba itu bukunya ada lomba lainnya. Sebenarnya kan sama ini prosesnya dengan buku induk sekolah dan seterusnya. Nanti bisa mengingat aku biar angkatan PMR tahun bila ya bisa dibuka di situ untuk buku-buku ini. Kita lanjut, ini proposal kegiatan kalau nanti mau mengadakan sebuah kegiatan manajernya di buku manajemen sudah diisyaratkan di sana. Ini contoh surat kalau mau mengajukan permohonan baik fasilitator ataupun mengadakan pelatihan. Cuma narasinya aja nanti menyesuaikan. Kalau masih teman-teman jangan takut Bu, nanti baru di linknya aja. Enggak, tapi bebas ya. Ini ketika panjenengan mau mengadakan sebuah kegiatan minta fasilitator, monggo melayangkan surat kepada kami
jadwal kegiatan, terus nomor kontaknya jangan lupa. Kalau pas ketemu menyampaikan suratnya ketemu kami, kita bisa jagongan terus tukar nomor masih oke. Tapi biasanya sudah turun dari Krise jam 2 menuju ke PMI, ke kono nggak ketemu, ketemunya teman-teman posko, masih titip surat minta fasilitator, terus besok paginya saya buka, terus saya harus menghubungi siapa ini? Gitu ya, jadi titip nomor kontaknya gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Penerbitan KTA nanti ini secara online, cuman ketika nanti melampirkan pas foto di KTA kegiatan siang itu untuk pembina berlatar belakang merah, untuk PMR kita berlatar belakang kuning videonya, sedangkan media biru, terus mulanya warnanya hijau. Kegiatan ini diawali nanti terregistrasi di kegiatan Siamu. Ini sistem yang sudah terkoneksi di kami. Apa sih yang dibutuhkan di sini? Pertama, siapkan KTP-nya. Terus yang kedua, download di Play Store Siamu. Kalau sudah download, nanti kita tinggal mengikuti apa yang harus diisi di situ. Yang biasanya ini terabaikan, email dan password. Kalau saat mengisi besok lagi lupa ya sudah selesai. Mau mendaftar lagi tidak bisa, karena terbaca nick-nya akan tertutup. Jadi harus mengingat betul email dan password. Kalau awalnya biasanya dicatat dulu memasukkan. Kadang ditempelkan di belakangnya ini, di belakangnya HP, jadi mengingatnya mudah. Itu kalau pandangan. Pilih kategorinya nanti juga ikut. Bedanya kategorinya PMR. Ini contoh kemarin ketika Bapak Ibu pembina kita sampaikan seperti ini. Kategorinya TSR. Jadi otomatis Bapak Ibu pembina yang kemarin ikut di sosialisasi itu menjadi TSR kami, tenaga sukarela kami. Dan nanti mohon izin misalkan kami membutuhkan, terus beliau izin, ya mohon bantuannya diizinkan. Contoh absensi penugasan. Oke, kita bisa. Nah, nanti munculnya KTA-nya kalau sudah jadi seperti ini. Ini etiket sebelum terklarifikasi oleh admin. Jadi awalnya seperti ini, kalau sudah menjadi KTA-nya ini. Ini contoh materi untuk PMR hanya 7 bidang ini, tidak ada yang lain. Jadi materinya kepala kepemimpinan, pertolongan pertama, donor darah siswa, kesiapsiagaan bencana, kesehatan remaja, dan sanitasi kesehatan. Kesiapsiagaan bencana, ini kalau nanti dengan cetak bukunya hanya 26 lembar kesiapsiagaan bencana itu. Kepemimpinan ini hanya 18, nggak sulit kok. Dan saya yakin Bapak Ibu guru ini tidak kesulitan untuk menyampaikan. Biasanya jadi masalah nanti di pertolongan pertama ini yang ada banyak materinya, dan itu perlu pemahaman. Nah, baru nanti sampai ke saya, dan saya akan hadir di tengah-tengah. Dan sekarang tidak ada istilah diklat dasar, diklat luar, diklat dalam, tidak ada. Jadi untuk PMR hanya seperti ini. Ini kenapa dipastikan tidak ada kegiatan ini? Makanya tingkat SLTA biasanya.
ada kegiatan keluar, keseluruhan di tengah-tengah jalan ada masalah, nah, repot. Wiranya 16, kepemimpinan 12, 14, 16. Yang paling banyak di pertolongan pertama 12, 34, 45. Total materinya untuk mula 65 jam, madianya 108 jam, wiranya 138 jam. Selesaikan 1 minggu itu ya enggak. Latihan harian dihitung aja, misalkan 2 jam, 4 jam. Bisa, yang penting waktunya tercukupi. Kalau putra putri panjenengan melaksanakan kegiatan dan ingin diterbitkan sertifikat pelatihan 7 bidang ini, boleh. Yang menerbitkan PNI monggo, yang menerbitkan dari sekolah juga boleh. Cuman kalau yang disebut sertifikat dikeluarkan berarti jelas ada jam pelajarannya dan dinyatakan lulus, baru keluar sertifikat. Mengikuti pelaksanaan pelatihan 65 jam tapi tidak lulus, cukup diberikan piagam pengantar. Gitu. Kalau mau melanjutkan lagi, putra putri panjenengan nanti menuju ke spesialisasi, materinya 7 bidang dengan jamnya sudah disyaratkan. Ini yang melakukan kami. Jadi di PMI Kabupaten, syarat utamanya adalah sertifikat lulus materi dasar 7 bidang tadi. Misalkan yang mulai 36 jam, oh sudah dapat sertifikat, oke kita lanjutkan. Ketika spesialisasi ini milih apa? Kepala merah, kepala merahan. Oke, nanti kita uji kepala merahan. Kalau lulus nanti akan mendapatkan badge seperti ini. Badge spesialisasinya. Ini warnanya kuning, cocok untuk wira. Kalau dimula nanti hijau, madianya dasarnya biru. Pemuda-pemuda itu akan merasa bangga bila klaim gerbel keahliannya terpasang di sini. Kalau di Pramuka namanya TKKI. Kalau kita sudah spesialisasi. Jadi kalau sudah pasang ini, spesialisasi pertolongan pertama, jadi harus mahir pertolongan pertama. Spesialisasi di donor darah, jadi nanti disahkan donor darah itu tugasnya apa aja dari sana. Dan di PMI disyaratkan 1 anak tidak boleh lebih dari 2 materi yang dikuasai kalau spesialisasi. Jadi paling banyak 2 saja. Jadi orang 7-7-nya yang berbeda dipasang, kayaknya Superman ini bisa semuanya. Dan oke, kita lanjutkan ke yang ketiga, pelaksanaan Tribakti. Tribakti ini perwujudan dari kegiatan-kegiatan 7 bidang yang kaitannya nanti berkesinambungan di lingkungan masing-masing. Pertama, oleh meningkatkan keterampilan hidup sehat. Ini dekat dengan materi yang nomor 6 dan nomor 7 tadi. Masih ingat materi 7 bidang yang nomor 7 tadi apa, Bu? Kepemimpinan nggak urut. Apa yang 7? Sanitasi. Ya, jadi nanti materi-materi itu harapannya menjadi karakter kepala merahan. Kalau tidak terlibat di sekolahnya menjadi jumante, contohnya itu. Jadi tidak kamar mandinya di sekolah itu ada jentik-jentiknya enggak? Nanti akan dilatih. Terus berkarya dan berbakti di masyarakat. Setingkat mulai itu apa ya kegiatannya? Kunjungan ke panti jompo, panti sosial, yatim piatu, di lansia, lansia kayaknya nanti yang PMR kita. Jadi kalau yang mula itu biasanya kan santunan itu ya. Kalau di PMR sekiranya ke lansia mungkin membantu menata tempat tidurnya.
sudah dikenalkan bagaimana memindahkan kalau mau dibersihkan tempat tidurnya dan tempat tidur duduk itu nanti diajarkan seperti itu. Terus yang terakhir juga kita mempererat persahabatan nasional dan internasional. Jadi putra putri kita sekarang kalau ngajari ini sekarang zaman sekarang mudah karena ada WhatsApp, kenalan itu. Oke, ini saya iming-imingi panjenengan yang tadi diceritakan Pak dan kita sampaikan putra putri kita yang kemarin mengikuti seleksi. Seleksi ini diawali kemarin di Panjenengan kalau merasakan tingkat kabupaten harus mengikuti seleksi tingkat kabupaten waktu itu secara online. Seluruh unit masing-masing 10 personel secara online yang tahap pertama, tahap kedua, terus ketemu akhirnya diambil masing-masing tingkatan 10. Aku tidak usah khawatir. Tempelkan deknya di sebelah kiri aja sudah bisa diakui kalau itu anak PNR ya. Jadi bed yang ada di sini tempelkan ada di sini pasti anak PNR. Ada yang lengan panjang, terus ini kalau yang lengan pendek. Nah bedanya ini aja. Yang membedakan ini kalau ini ada stripnya ini berarti setak. Kalau tidak ada stripnya ini berarti pengurus. Aku mungkin tahu setap ini, terus, tapi dengan tahu barang-barang ini. Nah, jadi kalau hanya ada ini saja, tidak ada sepertinya ini, berarti pengurus. Kalau ada sepertinya ini setap. Karena di komponen juga setap ya. Kalau tidak ada ininya, tidak ada ini, teman-teman itu relawan saya. Jadi kalau dengan nanti ke PNI tidak akan ketemu itu, karena relawan. Susah banget baru sekolahnya oke, berikutnya nanti sudah disyaratkan. Ini biasanya juga jadi masalah kabupaten dikali guys kota apa sing melengkung sembarang pokok tulisannya kabupaten Wira Masya Mulan. Pemakaiannya seperti ini. Kira-kira tahun depan kita nanti juara ya. Topinya yang disyaratkan oleh PMI warnanya biru atau merah, pilih salah satu. Ada kegiatan prosesnya, jadi kita masuk di seksi yang ini. Kalau ini struktur di sekolah. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah posisinya di sini, di bawahnya pembina dan seterusnya sampai di sini. Yang pertama adalah darah. Pengertian sebagian kecil aja ini. Darah adalah sebagai transfer nutrisi dan oksigen esensial dalam tubuh. Jadi darah itu benar-benar sangat penting dan vital. Di dalam tubuh orang sehat itu terdapat 25 miliar sel darah merah dan selalu mengalami regenerasi. Komposisi darah terdiri dari 55 plasma, 45% sel darah merah, sel darah putih, dan sel pembekuan darah atau trombosit. Dan kita lanjutkan ke berikutnya, pengertian donor darah. Donor darah adalah orang yang secara sukarela mendonorkan darah dan disimpan di BMI dan untuk digunakan kepada pasien yang membutuhkan transfusi di rumah sakit. Jenis pendonor ada 4, yaitu donor darah sukarela, yaitu pendonor yang benar-benar rela. Maksudnya di sini saya mau mendonorkan darah tanpa ada imbalan apapun, tidak disuruh, tidak menerima imbalan apapun. Benar-benar rela. Yang kedua adalah donor pengganti. Donor pengganti di sini artinya pendonor yang memberikan darahnya ketika dibutuhkan oleh anggota keluarga atau masyarakat. Jadi di sini contoh saya tidak pernah donor, terus ada keluarga saya yang membutuhkan. Mas, saya minta bantuan untuk donor dengan bisa atau tidak? Jadi seperti itu, kalau bisa
nanti masuknya di donor darah pengganti. Biasanya di sini terjadi di beberapa kasus. Yang pertama, stok di PMI itu kurang. Stok di PMI kurang, biasanya dari pihak donor atau dari pihak keluarga pasien mencarikan donor pengganti. Terus yang kedua, biasanya keluarga itu kan mengetahui riwayat seseorang, tetapi biasanya kita juga tetap menyeleksi kelayakan atau tidak darahnya tersebut. Yang ketiga adalah donor bayaran. Donor bayaran ini berarti lahannya dari sukarela, jadi dari pihak pedonor itu meminta suatu imbalan. Biasanya donor pengganti tadi bisa masuk ke donor yang bayaran. Kalau donor bayaran, berarti harus meminta ada imbal baliknya. Biasanya di sini tidak ada kasus seperti ini. Biasanya cuma donor sukarela sama donor pengganti. Yang keempat, donor plasma khusus. Ini adalah yang diadakan di PMI yang sudah besar, kalau di kita belum. Ini adalah manfaat untuk menyumbangkan darah bagi pendonor, bagi pendonornya ya. Jadi mendapat pemeriksaan gratis. Yang pertama itu yang diseleksi untuk donor adalah tensi, HB, sama golongan darah, yaitu gratis. Nah, setelah sampai di PMI, kita seleksi lagi. Darah itu kita saring lagi untuk melalui proses berikutnya. Kita saring yang empat penyakit: hepatitis A, hepatitis C, HIV, sama sifilis. Karena penyakit itu yang paling berbahaya di dalam darah. Kalau di keadaan semuanya sudah vaksin ya. Ini yang harus diperhatikan setelah mendonorkan darah, mungkin membatasi aktivitas fisik minimal 5 jam. Biasanya kita habis donor terus dikasih snack ya, dikasih paket vitamin, terus kita ambil, kita bawa. Biasanya tangan yang setelah buat donor itu biasanya malah bocor, walaupun tidak seberapa berat, mending tangan sebelahnya. Jadi tangan setelah donor lebih baik tidak diaktifkan secara maksimal tinggi. Untuk yang berat-berat dikurangi. Jangan langsung lepas plaster karena nanti berpengaruh botol tadi. Jika mengalami memar, ini yang penting lagi. Jika yang mengalami memar, di saat dari itu juga kita kompres air dingin. Jadi kalau memar setelah donor langsung memar, itu kita kompres air dingin. Tapi kalau memarnya hari berikutnya, besoknya atau hari ketiga, itu kompres air hangat. Jangan terbalik. Nah, ini jika mau mengadakan kegiatan donor entah payung hukum. Kira-kira payung hukum yang pertama untuk PMI itu ternyata Bapak Ibu sudah pernah baca? Yang baru saya terangkan tadi, nomor berapakah Undang-Undang Palang Merah Indonesia?